kondisinya bukan hanya bergilir ya, bisa jadi mati total. Kes 2 2003. Ya, bagaimana PDAM menjamin kualitas itu betul-betul kemudian yang kedua, di Kabupaten Penajam ini tidak ada air mata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita langsung kembali lagi ke Danum Taka atau yang biasa akrab di telinga orang itu PDAM. Yang punya air. Pak Dirut. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Said. Apa aktivitas saat ini? Ya, yang pertama tentunya kita terus memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan ya untuk saat ini kita lebih banyak mengantisipasi El Nino Godzilla ya. Jadi musim kemarau Godzilla yang mulai dirasakan di Kabupaten Penajam ya. Khususnya untuk pengamanan air baku kita. Ya di semua unit ya. Kita punya 7 unit. Kita memang lagi giat-giatnya mengamankan posisi air baku kita. Air baku kita. Pak Dirut, ternyata El Nino berpengaruh juga ya di signifikan nggak sih? Sangat signifikan ya. Jadi meskipun kemaraunya ini kemarau basah ya. Jadi pada kondisi tertentu masih ada hujan yang turun. Tapi hujan yang turun ini tidak cukup untuk menjadi tambahan air baku kita. Karena hujannya sebatas sementara, airnya juga langsung diserap oleh bumi sehingga tidak bisa ditampung gitu. Jadi operasional kita ya 2 bulan terakhir ini berangsur-angsur turun dari sisi kapasitas produksinya ya. Memang efek dari kondisi iklim yang cukup cukup kering saat ini itu berpengaruh besar dengan kondisi kita saat ini, Pak. Ya sangat, karena kebetulan air baku yang dikelola PDAM ini kan bukan air bawah tanah atau air mata air ya. Jadi memang sumber air baku kita ini adalah air permukaan, tada hujan. Jadi air yang kita tampung dari hujan begitu untuk kemudian kita manfaatkan sebagai air baku di PDAM ini gitu. Jadi dengan kondisi curah hujan yang sangat terbatas saat ini ditambah kemarau yang sudah mulai kelihatan ini, ya akhirnya perlahan-lahan kita mulai menurunkan kapasitas produksi. Oh, menurunkan kapasitas. Ya, jadi efeknya apa nanti kemungkinan besar? Ya sudah barang pasti ya air yang diterima masyarakat kan pasti kurang ya. Akan ada gantian mengalir gitu? Ya kita berharap tidak ada ya, kita berharap tidak ada. Tapi kalau kondisinya sama seperti tahun 2019, kondisinya bukan hanya bergilir ya, bisa jadi mati total. Bisa mati. Ya seperti misalnya unit kita di Sotek ya, tahun 2019 itu karena kemarau panjang, Sotek itu hampir 1 tahun tidak berfungsi, tidak mengalir air ke masyarakat. Sementara yang lainnya kapasitas produksinya menurun drastis, bisa sampai 60-70% gitu. Saat ini berapa persentase kapasitas produksi kita? Ada berapa nilai penurunannya? Iya, jadi saya ambil rujukannya itu ada pada IPA utama kita ya di Lawe-Lawe. Kalau rata-rata kita per hari 110 liter per detik, sekarang kita sisa 80 liter per detik. 80? Iya, liter per detik. Jadi sudah turun sekitar 30 liter per detik. Disebabkan karena air permukaan pada Sungai Lawe-Lawe itu juga menurun drastis ya. Karena tidak ada lagi air yang masuk ke Sungai Lawe-Lawe gitu. Meskipun dengan kondisi kemarau basah ini, Pak? Ya, meskipun karena itu tadi ada curah hujan tapi tidak cukup untuk menampung airnya gitu. Iya, jadi tidak cukup. Jadi air itu begitu dia turun dari langit masuk ke bumi langsung keserap gitu. Ya, kenapa langsung keserap? Karena itu tadi efek panas yang luar biasa itu. Jadi dia langsung masuk ke dalam keserap gitu. Efek panas tadi ya, El Nino itu. Pak Dirut, terkait tentang bicarain tentang ketersediaan air. Ini kan kita punya capaian untuk kemudian ikut serta menyuplai ke IKN. Ya. Sejauh ini seperti apa sudah, Pak? Ya, jadi gini. Ini juga perlu saya luruskan juga buat masyarakat, kan ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa PDAM itu tidak mensuplai ke masyarakat tapi mensuplai ke IKN. Benar. Jadi ini ada kekeliruan sedikit. Jadi untuk saat ini PDAM terutama di unit Sepaku itu suplai airnya pure ke masyarakat. Tidak ada yang masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan. Itu tidak ada.
semuanya di luar kawasan inti pusat Ini yang pemerintahan. mesti dicatat ya. Nah, memang ada kantor-kantor yang melayani pembangunan IKN yang kita layani, tetapi dia berada di kawasan pemukiman. Jadi misalnya ada rumah penduduk yang disewa oleh kantor, kontraktor yang membangun di IKN, nah itu kita layani. Tapi kalau ada isu yang mengatakan PDAM melayani kawasan inti pusat pemerintahan, tidak ada. Karena sepenuhnya dilayani oleh IPA kapasitas 300 milik otorita IKN sendiri. Artinya ya apa yang menjadi tanggung jawab otoritas ya otoritas sendiri yang Betul. Memang sumber air bakunya sama. Jadi air yang dikelola PDAM, air bakunya, dengan air yang dipakai oleh otorita IKN sama. Jadi kayak rebutan air. Ya, semacam itu. Cuma Tapi mereka lebih besar. Kapasitas kita memungkinkan tidak untuk kemudian dengan kondisi hari ini kemarau atau Jadi kemarau ya, hujan ini. kalau untuk air baku yang dipakai bersama ini, intake Sepaku, kalau analisa kami mungkin 3-6 bulan kemarau masih mampu lah ya. Masih mampu. Karena ada suplai tambahan dari bendungan Sepaku Semoy. Jadi untuk Sepaku relatif aman lah ya, Yang meskipun nggak aman rebutannya. Yang nggak aman itu misalnya di Sotek. Aha. Ya, di Sotek itu ya kondisi sekarang kan udah turun drastis ya, bahkan mungkin sudah lebih di bawah 80% ini Sotek. Kemudian Babulu, karena memanfaatkan embung Babulu yang juga nggak ada sumber air utamanya kan. Iya, tiba-tiba kering Kemudian ya. kemudian Waru juga mulai menurun. Nah, yang paling kami takutkan itu, kami khawatirkan memang di ibu kota kabupaten Lawe-Lawe, karena sumber air bakunya kan tunggal, hanya memanfaatkan air yang mengalir di Sungai Lawe-Lawe, yang sekarang udah mengecil kan, dari jaraknya yang tadinya 7 km, sekarang sisa 3 km kan, yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang memang agak mengkhawatirkan di kami ya. Nah, tetapi ada upaya yang kita lakukan sekarang untuk pengamanan air baku. Kebetulan di sekitar Sungai Lawe-Lawe itu kan banyak kolam-kolam retensi alam yang saat ini menampung air. Betul. Nah, ini kami tutup. Biasanya kan airnya terbuang percuma ke laut tuh. Betul. Ini saat ini kami tutup semua. Jadi bendungan-bendungan kecil. Iya, jadi bendungan-bendungan kecil. Manakala nanti kemudian kapasitasnya sudah menyentuh angka 50 liter per detik, ya ini akan kita lepaskan airnya ke Sungai Lawe-Lawe untuk kemudian kita manfaatkan menjadi sumber air baku di ibu kota kabupaten. Ada tidak inovasi yang bakal dilakukan oleh PDAM terkait tentang pembacaan, pemetaan kondisi kemarau yang seperti ini, Pak? Iya, yang jelas saat ini teman-teman, yang pertama yang kita lakukan sekarang adalah memetakan lokasi-lokasi tampungan alam yang mungkin ada banyak ya. Kemudian yang kedua, inovasi yang berikutnya yang kita lakukan khususnya dalam bidang pelayanan bagi masyarakat yang ingin menjadi pelanggan. Kalau dulu kan setiap masyarakat yang mau menjadi pelanggan, kita wajibkan membayar tunai, cash, sejumlah yang dipersyaratkan. Kalau sekarang kita memberikan kemudahan. Misalnya masyarakat kita tidak lagi harus membayar sekali, tapi bisa dicicil sampai 12 kali. Nah, begitu juga dengan masyarakat kita yang statusnya menunggak. Harusnya kan langsung disegel atau langsung dicabut. Nah, sekarang kita beri ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk sama seperti tadi, mencicil juga. Yang penting setiap bulan ada perputaran uang yang masuk ke PDAM untuk kita kembalikan lagi ke mereka dalam bentuk fasilitas pendukung ya. Betul. Fasilitas pendukung pengelolaan air bersih. Dan beberapa inovasi-inovasi yang kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah mengembangkan IPA, instalasi pengolahan. Nah, tahun ini atau tepatnya nanti di minggu pertama bulan Juni, kita akan meresmikan 1 unit baru di Waru, kapasitas 10 liter per detik, menambah kekuatan unit existing yang 30 liter per detik di Waru. Yang di Waru. Jadi Waru itu nanti bisa 100% kelurahan dan desanya terlayani. Termasuk api-api berarti? Termasuk api-api, tapi kalau api-api ini khusus bertahap ya. Bertahapnya itu karena begini, persoalannya ada pada jaringannya, jaringan perpipaannya. Nah, jaringan perpipaan tentu bukan wilayah PDAM ya. Betul. Ini wilayah kabupaten, pemerintah, tapi kami sudah mengusulkan supaya paling tidak, kalaupun belum dikerjakan tahun ini, paling tidak ada ketersediaan jaringan perpipaannya dulu. Ya, nanti tahun depan baru kita laksanakan pekerjaan pemasangan jaringan perpipaannya. Pak, bicara tentang masalah ketersediaan, termasuk bicara tentang
keluhan masyarakat ini, keluhan masyarakatnya ada hal yang biasa ditanyakan. Kenapa bisa keruh? Itu walaupun sudah terjawab sebelumnya, Ya. tapi ini diminta lagi, Pak. Oke. Nah, ini diminta lagi. Terus kemudian apakah ini efek dari kemarau Ya. atau karena pipa kita tua, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk persoalan air keruh itu banyak faktor ya. Yang paling pertama memang kondisi air baku. Jadi kondisi air baku kita itu memang tidak baik-baik amat ya. Artinya kalau bicara kekeruhan, memang kekeruhannya sudah di ambang batas sebenarnya kan. Karena ini kan air air dari endapan sungai ya. Jadi impuritasnya tinggi gitu ya. Impuritas itu apa? Kekeruhan kotoran yang ada di dalam sungai itu tinggi. Kemudian yang kedua memang salah satu penyebabnya adalah karena kerusakan. Ya kerusakan itu begini. Seringkali air yang diterima masyarakat itu bukan karena air produksi yang kotor. Tapi misalnya jaringan perpipaan di rumah masyarakat yang bocor. Kebetulan berada di jaringan got misalnya yang tidak diperhatikan. Itu pecah pecah misalnya, diinjak kendaraan atau sebagainya. Itu yang tersedot pasir, air paret, air got kan. Nah, itu bisa menyebabkan. Kemudian yang berikutnya lagi karena mungkin tiba-tiba listrik mati. Nah, listrik mati itu pada saat dia on, kan itu ada tekanan luar biasa besar tuh. Pukulan ulang Pukulan ulang yang masuk ke pipa, itu yang menyebabkan turbulensi pipa. Nah, kotoran-kotoran yang puluhan tahun yang melekat di dalam pipa itu ya terhambur semua. Itu yang menyebabkan kemudian ini. PDAM tidak pernah memproduksi air yang kotor. Tidak layak. Selalu bersih jernih. Selalu bersih jernih. Dengan pH yang standar sesuai dengan Permenkes 2/2023 ya. Tapi kalau ada masyarakat yang menerima dalam kondisi keruh begitu, ya kan tadi pasti ada banyak penyebabnya ya. Ada kasus-kasus itu. Kasus alam, ya kan. Kemudian listrik, kebocoran, ya kan. Bisa juga disebabkan karena ya memang masyarakatnya banyak menampung toren ya. Penampungannya yang kotor gitu. Karena begitu dia ngisi torennya, kotoran yang ada di dalam toren itu terakumulasi gitu. Kemudian dia buka keran, endapannya yang dia terima gitu. Nah, kebanyakan juga setelah kami lakukan pengecekan begitu. Nah, PDAM sih menjamin bahwa air yang kita alirkan ke masyarakat ini air yang layak sesuai dengan ketentuan ya. Air yang jernih, bersih dan sesuai dengan Permenkes 2/2003. Bagaimana PDAM menjamin kualitas itu betul-betul bersih gitu? Ya, yang pertama tentu bicara dari pengelolaan ya. Sumber daya manusia kita sudah kami meyakini mumpuni ya, karena kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari sisi kualitas, air PDAM itu baik air bakunya maupun air produksinya itu selalu diperiksa oleh Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah di Balikpapan, dan termasuk oleh provider penyedia jasa pemeriksa air, misalnya ya saya sebut merek ya, misalnya teman-teman yang ada di Sukovindo, ya itu kita pemeriksakan ke sana gitu. Jadi itu tiap bulan kita periksa. Jadi yang diambil itu adalah rutin tiap bulan. Itu air bakunya, air produksi di IPA-nya, air yang diterima masyarakat pada jalur tengah, dan air yang diterima masyarakat yang paling belakang. Artinya sampai di titik akhir. Itu kita periksa semua. Karena ada kadar-kadar tertentu yang oleh Permenkes 2/2023 itu disyaratkan. Misalnya dia harus berbau klor, sekian ppm pada jarak tertentu. Nah itu kan ada. Dan biasanya tiap tahun ini diperiksa oleh BPKP dalam bentuk audit kinerja Perumda. Nah itu mungkin ya, jadi kami menjamin lah bahwa kalau bicara kualitas air yang kita produksi insya Allah sesuai dengan standar yang ditentukan. Wah, win solution apa yang memungkinkan sebenarnya harus dilakukan untuk kemudian tercukupinya air baku kita di PPU? Iya. Walaupun kemarau misalnya gitu. Jadi di Kabupaten Penajam ini untuk diketahui oleh seluruh pelanggan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Penajam, kita tidak memiliki dua ya. Yang pertama air bawah tanah itu kita tidak ada. Kalau berdasarkan survei geolistrik di bawah perut bumi Kabupaten Penajam ini tidak ada air bawah tanah. Ada air hujan yang tertampung tidak bisa kemana-mana di perut bumi. Yang ada kan minyak dan gas.
Kemudian yang kedua, di Kabupaten Penajam ini tidak ada mata air. Tidak ada dia. Kita tidak punya mata air untuk Kabupaten Penajam. Se-PPU. Se-PPU. PPU ya? Iya. Ada orang bilang mengatakan misalnya di Labangka ada air abadi yang terus-menerus turunnya. Nah, itu kami menyebutnya itu ada air yang tertampung masuk ke perut bumi tapi tidak bisa kemana-mana. Pada waktu tertentu itu habis. Tahun 2016 itu pernah kita uji coba dengan pompa kapasitas 5 liter per detik. Seluruh sumur masyarakat di sekitar situ itu kering. Oh. Itu sebabnya waktu itu aparat desa mengatakan, Pak, jangan dipakai untuk PDAM ini karena sumur-sumur kering. Itu tahun 2016, saya ingat betul itu. Nah, solusinya yang pertama, kalau menurut kami ada dua. Lanjutkan pembangunan spam regional Longkali. Bendung Telak ya maksudnya? Ya, Bendung Telake. Oh beda, kalau Bendung Telake itu khusus untuk pertanian. Ini spam regionalnya. Spam Ya, jadi kita langsung menyedot air dari sungai Telake, menjadikan air baku itu kan sungai abadi ya. Airnya abadi sama dengan kayak Mahakam lah. Kalaupun ada aliran luas lah. Alirannya luas lah, besar gitu ya. Yang kita pastikan tidak akan kering kondisinya bagaimanapun gitu ya. Kemudian yang kedua, lanjutkan pembangunan Bendung Lawe-Lawe. Seperti yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Pak Bupati ya. Dan Pak Mudiat. Saat ini memang lagi getol-getolnya memperjuangkan supaya bendungan Lawe-Lawe ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui BWS. Kelanjutan pembangunannya. Dan yang terakhir, ini juga sama dengan spam regional, kita menarik pipa dari Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Kan kemarin ada wacana bahwa itu memungkinkan tidak dilakukan? Memungkinkan, tapi ini investasi besar. Ya, kalau kepentingan untuk masyarakat, saya yakin pemerintah mestinya peduli ya dengan kondisi saat ini. Apalagi semakin kesini kan perkembangan Kabupaten Penajam ini kan semakin laju ya, terutama laju pertambahan jumlah penduduk ya. Benar. Rata-rata saya mencatat itu di atas 10%. Nah, tingkat kebutuhan air itu tinggi sekali, pasti meningkat. Sementara tidak dibarengi dengan ketersediaan air baku. Jadi ada 3 yang harus kita persiapkan. Betul. Kalau dari kami di PDAM. Itu yang jadi kalau itu terpenuhi, 3 solusi itu bisa terpenuhi, ya semua wilayah PPU bisa yakin saya aman. Iya. Tapi kita tidak menunggu di situ ya, karena itu memang biaya besar. Tetap salah satu inovasi-inovasi yang kita lakukan adalah memanfaatkan kolam-kolam retensi embung-embung alam. Tidak ada jalan itu yang bisa kita lakukan saat ini. Hari ini batas kemampuannya di wilayah hanya itu saja. Jadi kalau dilihat di Google Map dari atas, foto satelit di sekitar Lawe-Lawe itu banyak kolam-kolam retensi. Hanya itu yang bisa kita manfaatkan saat ini. Apalagi kondisi fiskal kita yang sangat terbatas ya. Ya, memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Kena El Nino juga. Kena El Nino juga gitu ya. Kalau ini El Nino anggaran. Iya. Rajanya Godzilla. El Nino Godzilla. Oke, Pak Dirut, ini yang terakhir nih. Apa pesan Pak Dirut dan harapan PDAM terkait kepada masyarakat PPU terkait tentang penggunaan air bersih dan dukungan terhadap pelayanan kita? Iya, yang ada beberapa hal memang yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepada seluruh pelanggan mensikapi kondisi kemarau basah El Nino Godzilla ini. Yang pertama, kami mengharapkan seluruh masyarakat ini hemat menggunakan air. Kemudian yang kedua, kami berharap masyarakat memiliki tampungan air. Karena kita tidak tahu kapan kondisi air baku kita ini mengalami penyusutan di mana PDAM tidak lagi bisa berkontribusi menyalurkan air. Nah, kemudian yang ketiga, ini PDAM saat ini kan sudah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hidupnya sudah mandiri. Jadi tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, ya kami minta kerjasama dari seluruh pelanggan. Kami laksanakan kewajiban kami. Kami berharap pelanggan juga melaksanakan kewajibannya, membantu kami membayar. Ya, dengan cara membayar. Karena uang yang kami terima dari masyarakat inilah yang kami gunakan kembali untuk membeli bahan kimia, membayar listrik, membayar pemeliharaan, membayar manpower, ya. Kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk pajak ya, karena kita juga dibebani pajak kan. Pajak air permukaan, kemudian pajak SDM dan sebagainya. Mungkin ini ya harapan kami kepada masyarakat dan pelanggan kita. Dan yang terakhir,
khusus untuk masyarakat Penajam yang saat ini belum mendapatkan layanan air bersih dari PDAM, kami tentu dengan pemerintah ya berkomitmen akan berupaya supaya masyarakat ini teraliri semuanya. Pak Bupati sudah memberikan arahan kepada kami tahun 2009 cakupan layanan harus 80%. Harus 80%. Dengan cara apapun harus 80%. Sekarang kan kita udah alhamdulillah sudah 42-47% ya. Jadi terus-menerus kita targetkan. Apalagi dengan adanya khusus untuk Sepaku seluruhnya di-cover oleh IKN. Ada bantuan dari IKN ya. Jadi tinggal yang kita perhatikan ini tinggal Babulu, Waru dengan Penajam. Kalau IKN kita sudah ada komitmen dengan otorita. Otorita artinya ketersediaan di sana kita nggak terlalu pusing. Iya, dan terlalu pusing. Walaupun memang harus kita kawal terus. Ya supaya juga sebagai bentuk tanggung jawab kita kan. Betul. Karena di sana biarpun di sana IKN, ya tetap masyarakat PPU. Tetap masyarakat PPU. Jadi cuma kita tidak lagi memikirkan jenis-jenis proyek yang berhubungan dengan pengolahan ya, karena ditangani sepenuhnya oleh teman-teman IKN atau otorita ya. Otorita. Oke, Pak Dirut, terima kasih banyak, jawabannya mudah dipahami dan saya pikir masyarakat bisa menelaah secara keseluruhan karena apa yang dilakukan PDAM hari ini murni bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat PPU dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas ke masyarakat, khususnya bicara tentang masalah air bersih. Nah, ini catatan penting. PDAM tidak akan bisa maksimal memberikan kalau masyarakat itu sendiri tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Oke, terima kasih dari saya, Said Hasan bareng dengan Pak Dirut. Abdul Rasid. Pak Abdul Rasid. Undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.